Shohei Matsunaga. 2 gol sudah dipersembahkan dalam 2 kali debut pertandingannya di putaran kedua ini. Persib Bandung, asuhan Daniel Rukito. Ya, saya kira ini juga formasi yang merupakan opsi alternatif yang diberikan oleh pelatih Daniel Rukito. Kita lihat tidak ada nama Atep di sana, tidak ada nama Wildansyah, dan Cecep juga tidak ada, diganti oleh Markus, kemudian juga Eka Ramdhani, dan juga ada Isnan Ali. Sementara Gonzalez dan Matsunaga tempatnya sebagai tombak kembar di depan dengan pola 4-4-2, sebuah strategi yang menarik yang tidak biasa diterapkan oleh Persib Bandung, karena biasa mereka memakai 3-5-2. Dan ini merupakan formasi Sriwijaya seperti tadi sempat disebutkan oleh rekan saya Yopi, ada hampir 10 pemain yang tidak turun, namun mereka memiliki pemain-pemain yang cukup merata di second line. Kita lihat ada Ridwan, Supardi, kemudian juga Budi Sudarsono yang mungkin menggantikan fungsi dari Otto Maniani, dan ada Jajang juga Kayamba Gams. Manajer Haji Umum Mutar, dan kita saksikan sudah bersiap-siap juga wasit Jimmy Napitupulu dan 2 atau tandem striker dari Persib Bandung yang sangat diharapkan untuk memberikan pundi-pundi golnya di pertandingan kali ini, yaitu Christian El Loco Gonzalez, 199 gol, mengejar 1 gol lagi untuk menggenapi 200 golnya selama berkiprah di Liga Indonesia. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak pertama. Persib Bandung berada di sisi kiri dari layar kaca Anda, sedangkan Sriwijaya FC berada di posisi kanan dari layar kaca Anda, sementara El Loco Gonzalez masih mencari kawan. Haryono, Isnan Ali yang dituju. Herman Abanda, penampilan yang sangat baik dari Herman Abanda di beberapa pertandingan belakangan. Mencoba memberikan umpan langsung, kurang terarah. Pada hari ini Isnan Ali harus turun dengan balutan di kepalanya setelah di pertandingan terakhir sempat cedera. Dan Ivan Kolev, pelatih yang membawa Sriwijaya FC dengan torehan-torehan nilainya di AFC Cup, setelah berhasil memberikan kemenangan terakhirnya dengan skor yang cukup telak saat melawan Songlam Ngian dengan skor 3-1. Yutan Morera, Matsunaga yang dituju. Pelanggaran terhadap Lim Jungsik tadi dan offside Kayamba Gams. Dua kesebelasan yang begitu disegani di Liga Indonesia. Tentunya Sriwijaya FC 3 kali berturut-turut sebagai juara dari Piala Indonesia harus menghadapi Persib Bandung pada hari ini. Walaupun di pertandingan putaran pertama cukup telak angka yang diberikan oleh Sriwijaya FC terhadap tamunya, yaitu Persib Bandung, dengan kekalahan 4-1. Apakah pertandingan ini dapat menjadikan ajang balas dendam tersendiri untuk Persib Bandung di hadapan pendukungnya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soreang, Kabupaten Bandung ini. Dan sebuah umpan terobosan kali ini, Kayamba Gams masuk kotak penalti, cukup berbahaya, terlampau lemah, mudah saja untuk Marcus Harrison. Pemain yang sangat senior berada di skuad Sriwijaya FC, berusia 38 tahun. One on one dengan Gilang Angga Kusuma di sisi kanan tadi. Jajang. Coba percobaan Jajang Mulyana.
hampir saja tadi. Masih melebar sedikit. Isnanali. Radovic, umpan-umpan yang sangat berbahaya dari Mian Radovic, sangat diharapkan oleh Christian Gonzalez. Potong tadi oleh Supardi. Wilton Moreira. Dua kawan. Ridwan setelah lama dibekap cedera dapat diturunkan pada pertandingan kali ini. Ferry Rotinsulu, salah seorang pemain yang tidak dibawa atau masuk pada pertandingan kali ini, di luar dari 10 pemain yang ditinggalkan. Kim berusaha melatih dua pemain baik Wilton Moreira maupun Isnanali, bukan pelanggaran, play on. Ariono. Oh. Balik Karamdani. Masih Jaja Mulyana. Leon, sebuah kesempatan tadi terlalu deras Christian Gonzalez. Abdurrahman. Umpan jauh yang dituju oleh Shohei Matsunaga. Oh. Lebih baik kali ini Matsunaga. Umpan ke tengah. Oh. Hampir saja. Salah komunikasi antara Thierry Gattuso dengan Ferry Rotinsulu. Cukup berbahaya, namun beruntung bola masih meninggalkan lapangan. Sepak pojok untuk Persib Bandung. Ridwan. Baik sekali Ridwan. Melakukan soloran. Ridwan. Masih ada Maman Abdurrahman. Wilton Moreira diganggu tadi oleh Lim Jumsik.
Radovic. Pelanggaran Ponario Astaman. Radovic. Oh, cukup baik kali ini Hilton Moreira, sayang sekali terjebak offside. Ya, saya kira keputusan asisten wasit cukup jeli melihat memang Hilton dalam posisi offside, sementara Hilton sendiri tidak bisa mendengar bunyi peluit dari Jimmy Napitupulu. Kita lihat memang selangkah lebih dulu berada di garis akhir pertahanan Sriwijaya FC. Kita lihat, ya jelas sekali. Sebelum Hilton juga sudah Eloko lebih dulu offside. Ya. Kedua kesebelasan saat ini terpaut 5 poin di klasemen sementara Jarum Indonesia Super League, di mana Persib Bandung saat ini menghuni posisi ke-9 setelah melewati 23 kali pertandingan dengan 8 kali kemenangan, 5 kali hasil imbang, dan 10 kali kekalahan. Nilai yang diraih adalah 29 dengan 36 gol dan 39 kebobolan. Sedangkan Sriwijaya FC saat ini menempati posisi kelima. Sebuah umpan jauh langsung pada Sohei Matsunaga, masuk kotak penalti. Sohei mencari celah. Hilton. Istanali. Oh, cukup terarah kali ini. Oh. Ya, cukup baik sekali pergerakan dan juga kontribusi dari Matsunaga. Beberapa kali ia merepotkan barisan pertahanan SFC. Kita lihat bagaimana Banda Herman juga ikut bantu melakukan overlapping, memanfaatkan situasi bola mati. Kita lihat Milan Radovic yang spesialis ditugaskan untuk mengambil bola-bola mati. Cukup terarah kepada Herman Abanda. Baik sekali. Herman Abanda yang di putaran pertama sempat membela Persema Malang. Sementara Atep cukup mengejutkan di pertandingan ini menjadi cadangan. Ya, Dan Cecep Supriyatna pun juga terlihat. Yopi mungkin juga ini merupakan hasil evaluasi dari tim pelatih. Ada beberapa pemain yang biasa ditempatkan sebagai start seperti pada sore hari ini harus diparkir di bangku cadangan, di antaranya Atep dan juga Cecep Supriyatna yang beberapa kali melakukan blunder. Dan kita lihat Robi justru bertindak sebagai acting coach di depan, memberikan instruksi. Bagaimanapun Persib memiliki obligasi untuk bisa menangkan laga ini karena sudah 2 kali kalah di kandang dari PSPS dan juga sebelumnya dari Persija Jakarta, sementara mereka hanya menyisakan 3 pertandingan kandang termasuk ini melawan SFC. Tentu mereka harus maksimalkan kesempatan tersebut. Dari 5 laga ataupun 8 laga terakhir, 5 laga terakhir maksud kami, yang dimiliki oleh Persib Bandung yang tersisa pada musim ini. Eka Ramdhani. Ponario Astaman. Begitu gemilang penampilan Ponario Astaman di musim ini.
Rian Radovic. Cukup sulit untuk menembus barisan tengah dari Sriwijaya FC. Iya. Kalau begitu juga gangguan betul datang, sekali, Yopi, mereka memang datang dengan approach permainan untuk defense lebih dulu, menunggu para pemain Persib keluar menyerang, kemudian mereka memanfaatkan counter attack dengan kecepatan dua wing mereka, ada si Par dan juga ada M. Ridwan. Tentu juga ini merupakan hasil analisa dari pelatih Ivan Kolev melihat Persib agak rentan jika mendapatkan serangan-serangan baik dari lawan. Karena dari situ sering sekali gol ke gawang Persib Bandung terjadi. Kim Yong Hee. Thierry Gattuso. Pada pertandingan ini tidak terdapat nama Oktavianus Maniani dan juga Arif Suyono yang tidak dibawa oleh pelatih Ivan Kolev, disimpan untuk menghadapi pertandingan berikutnya dalam ajang AFC Cup. Harus bertandang ke Vietnam. Kita lihat bagaimana penjagaan yang sangat ketat dilakukan terhadap Eloko Gonzalez. Kate Kayamba Gams. Potong oleh Gilang Angga. Eloko yang dituju. Baik sekali aksi individu dan upaya mengecoh dari Thierry Gattuso. Tempo cepat diperagakan oleh Persib Bandung. Kita lihat bagaimana upaya sliding dari Gilang Angga Kusuma berusaha untuk menghentikan laju dari Kate Kayamba. Inilah Gilang Angga. Kita lihat bagaimana slidingnya ya. Tepat saya kira keputusan dari wasit Jimmy Naputupulu. Kita lihat bagaimana Ivan Kolev terus memberikan instruksi kepada pasukannya agar terus menjaga kewaspadaan. Kim Yong Hee bergeser ke sisi sebelah kanan. Ponario. Masih Ponario. Sebuah pelanggaran. Berbahaya. Apa yang terjadi? Free kick. Mitra olahraga kita lihat wasit Jimmy Naputupulu langsung berikan kartu kuning kepada Maman Abdurrahman. Ya, kita masih nantikan apa yang terjadi pada situasi di dekat kotak penalti. Ya, Maman Abdurrahman. Kita lihat diawali tadi oleh ekspresi berlebihan dari Matsunaga ketika terjadi dead ball dan akhirnya terjadi kelengahan di sana dan Budi mendapatkan advantage, namun Maman segera melakukan tackling untuk menjaga upaya dari Budi tadi. Sebuah keuntungan bagi Persib sebetulnya, andai saja Maman ataupun wasit dari Jimmy tidak berbaik hati, mungkin bisa kartu merah yang keluar karena Budi jelas dalam posisi terbuka sekali untuk mencetak gol setelah mampu melewati Maman. Kita lihat bola masih berada tepat di garis penalti. Sebuah peluang tentunya. Apakah peluang ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Kate Kayamba Gams maupun Ponario Astaman? Kayamba Gams. Sebuah percobaan tadi. Masih membentur kepala dari Herman Abanda.
Sebuah peluang untuk memberikan poin pertama. Gams pendek saja. Oh! Kita lihat Terry Gattuso membantu untuk melakukan tekanan melalui tendang sudut Kim Yong Hee. Kita lihat Gam memberikan umpannya. Oh, hampir saja. Masih untung tadi slash headernya meleset. Karamdani. Budi Sudarsono. Kayamba Gams. Masih dikuasai oleh Kayamba Gams. Budi Sudarsono. Mario Astaman datang. Lim Junsik. Ahmad Jufrianto. Yang Ridwan. Lim Junsik. Ya, cukup berbahaya serangan-serangan balik yang dilakukan oleh para pemain SFC. Meski dengan hanya 3 pemain, Budi Sudarsono, kemudian Kayamba, maupun juga Jajang di depan, namun mereka sudah sering merepotkan pertahanan Persib Bandung. Oh, baik sekali. Kerjasama 1-2. Lim Junsik langsung. Sebuah inisiatif yang baik dari Lim. Kembali alarm merah menyala. Harus hati-hati Persib Bandung, terutama kuartet di lini pertahanan Maman Abdurrahman, Herman Abanda, Gilang Angga Kusuma dan juga Isnan Ali. Ariono. Baik sekali. Oh, Christian Gonzalez. Ya, tidak diberi kesempatan sama sekali Eloko. Meski dari luar kotak penalti pun, kesempatan untuk melakukan syuting segera digagalkan. Umpan trupas yang cukup baik. Dan sebuah clearance yang juga sangat cermat tadi dari Maman Abdurrahman. Ahmad Jufrianto. Oh, Kejar saja oleh Christian Gonzalez. Masih dapat. Oh, back pass yang cukup berbahaya kali ini. Gonzalez. Soy Matsunaga. sudah lebih dulu offside tampaknya. Asisten wasit mengangkat bendera. Kita lihat sangat emosional sekali Matsunaga. Ya tipis sekali. Tipis sekali kalau kita melihat ya di ujung sana. Betul. Masih ada Supardi yang sedikit telat dalam perangkap offside-nya. Sudah melewati setengah dari babak pertama ini, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Tempo cepat diperagakan oleh kedua kesebelasan. Supardi kali ini. Baik sekali. Budi Sudarsono. Cekatan Herman Abanda maupun Maman Abdurrahman menghalau
baik Budi Sudarsono maupun Jajang Mulyana kali ini. Markus. Oh, Hilton Morera. Oh, Cristian Gonzalez. Ya, 2 kali Cristian Gonzalez meleset dalam melakukan eksekusi. Tidak biasanya Eloko. Sebuah kesempatan tentunya tadi dalam kotak Betul sekali, penalti. Yopi. Kita lihat militansi dari Jajang Mulyana juga patut diacungi jempol. Pemain muda ini begitu gesit dan mengejar setiap pergerakan bola. Shohei Matsunaga. Jan Radovic. Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi asisten wasit mengangkat bendera. Ya, saya kira Yopi agak sedikit terlambat pemain pertahanan dari Benar, Supardi kita lihat. Supardi di sana. Namun asisten wasit berkata lain. Leon Matsunaga. Oh, Cristian Gonzalez. Hilton Morera yang 7. Hilton Morera. Oh. Terlihat Thierry Gattuso tadi terjatuh. Kita lihat Hilton protes dan coba menjelaskan Jimmy Naltipulu. Benar. Tidak semua bola mengenai tangan di dalam kotak penalti bisa dikatakan handsball. Dan Jimmy tampaknya mencoba menjelaskan kepada Hilton Morera. Ya, saya kira ini bukan aktif karena bola ataupun tangan dari Gattuso juga bersih sebetulnya, Yopi. Ya. Ya, tidak mengenai tangan, tidak mengenai tangan. Jadi saya kira sangat tepat wasit Jimmy mengabaikan protes dari Hilton tadi. Jajang Mulyana. Play on. Go. Penguasaan bola yang Baik sekali. Radovic kali ini. Ya. Bali. Ketat memang penjagaan terhadap Eloko Gonzalez. Dan mobilitas dari Lim, pemain asal Korea di lini tengah Sriwijaya, cukup baik sekali. Kita lihat ia selalu berusaha untuk memenangkan pertarungan di lini tengah. Shohei Matsunaga kepada Gonzalez. Lebih dulu Thierry Gattuso. Berkali-kali memang Shohei Matsunaga cukup merepotkan Ahmad Jufrianto maupun Thierry Gattuso di lini pertahanan. Herman Abanda, 4 gol sudah dicetak oleh Herman Abanda bersama Persib Bandung yang baru saja bergabung di putaran kedua ini. Radovic. Herman Abanda yang 7. Terlalu jauh dan tidak akurat. Sundulan dari Abanda Herman.
Pardi. Bek kanan yang cukup produktif dengan 3 gol sudah diciptakan kali ini. Kayamba Gams bekerjasama dengan Lim Jung-sik. Oh, hampir saja Isnan Ali maksudnya memberikan back pass kepada Marcus Harrison, namun sundulan tersebut terlalu keras sehingga Sriwijaya FC pun mendapatkan sepak pojok. Kim Yong Hee, Lim Jung-sik, balik Kim Yong Hee. Soi Matsunaga dijatuhkan saja oleh Lim Jung-sik dan kartu kuning diberikan oleh wasit Jimina Putipulu dan kartu kuning kedua di pertandingan kali ini. Ya, inilah buah dari permainan yang terlalu bersemangat dari Lim Jung-sik. Kartu kuning kedua untuk Lim Jung-sik di musim ini. Iya, betul sekali memang. Ada upaya tadi untuk mendorong dari Matsunaga oleh Lim Jung-sik. Kita lihat Erlangga sudah disiapkan, tapi seperti ada strategi yang tidak jalan di kubu Persib. Sehingga pelatih dan Nurkito sudah ancang-ancang untuk menurunkan Erlangga. Apakah ini berindikasi akan ditarik keluar salah satu antara Hilton Moreira ataupun juga Elogo Gonzalez? Garab Dani. Oh, masih dapat dipotong oleh Thierry Gattuso. Lepas dari jebakan offside. Apa yang terjadi? Ya, saya kira ini bersih, Yopi. Ini bersih karena Kate Kayamba Gam berlari dari belakang dan linesman tidak mengangkat bendera. Karena itu agak sedikit mengherankan call yang tadi dilakukan oleh Jimmy. Harus lebih bekerja keras para pengadil sore hari ini dalam melihat situasi dan juga melakukan judge dalam setiap keputusan yang dilakukannya, terutama dalam bola-bola offside. Sebuah pelanggaran Ahmad Jufrianto. Sangat keras Yopi dan sangat disiplin. Mantan pemain tim nasional U23 di SEA Games yang lalu, Ahmad Jufrianto. Ya, bisa dimaklumi mengapa Persib begitu bersemangat. Ini sebuah sundulan yang cukup keras berhasil membobol jala Sriwijaya FC. Hilton Moreira 1-0. Ya, sangat baik sekali sebuah umpan yang terukur dan juga sundulan yang mematikan dari Hilton Moreira. Inilah yang menjadi keunggulan dari Persib Bandung, bola-bola set piece, tendangan bebas, Milan Radovic yang memang disiapkan sebagai spesialis pengambil bola-bola mati, memahami betul keinginan dari penyerang dan juga lini depan yang lain dari Persib Bandung untuk memanfaatkan bola-bola Milan Radovic. Bagaimana umpan yang cukup baik dan sundulan yang juga cukup terukur tadi. Umpan matang kita lihat. Sulit memang bagi Ferry Rotinsulu. Dan tidak terjaga. Hilton Moreira, umpan dari Milan Radovic tadi. Gol ketiganya di musim ini, Hilton Moreira. Pemain yang mencetak 15 gol di musim 2008 dan 10 gol di musim lalu. Sempat dibekap cedera yang cukup lama. Berhasil merangkak untuk mempersembahkan gol-golnya kepada Persib Bandung. Dan kali ini Kate Kayamba Gams tertinggal sudah sementara
Sriwijaya FC 1-0 di babak pertama ini. Ya, sangat bersemangat sekali para pemain Persib karena pada putaran pertama mereka kalah 4-1 di Jakabaring dan juga pernah dihantam 0-6 oleh Sriwijaya. Benar. Di Inter Island Cup pada September 2010 lalu. Berbahaya dan sebuah pelanggaran Iya. dari Isnan Ali sebelumnya. Ya, saya kira ini sudah lebih dulu pelanggaran dari Isnan Ali kepada Supardi. Baik sekali permainan kombinasi. Berhasil direbut, berusaha kembali Miljan Radovic. Ya, first me. Saya duluan. Karena memang tadi sempat lebih dulu ditarik oleh Lim, pergerakan dari Radovic. Ponario Astaman, penampilan yang cukup gemilang di musim ini dari Ponario Astaman. Golnya di pertandingan terakhir membantu Sriwijaya FC untuk memenangkan pertandingan ketiga berturut-turut, dan ya, sebuah umpan masih dapat ditangkap dengan mudah oleh Marcus Harrison. Ya. Kita lihat beberapa pemain Persib memang mengalami penurunan pada musim ini yang dimana mereka lebih dulu memperkuat tim nasional seperti Marcus Harrison, Maman Abdurrahman, kemudian juga Eloko Gonzalez, sehingga terlihat penampilan mereka menurun. Bahkan Marcus dalam beberapa laga terakhir setelah cedera juga banyak tidak turun. Eloko juga demikian, sempat kehilangan kepercayaan diri sehingga Erlangga yang menjadi andalan. Maman sendiri juga tidak begitu konsisten dalam menjaga daerahnya. Terbukti dengan begitu banyaknya jumlah gol kemasukan Persib. Benar. Pada musim ini sudah kemasukan, kita lihat 39 gol dari 23 pertandingan, jumlah yang sangat banyak tentu untuk tim seperti Persib Bandung. Tim yang dengan bertabur bintang. Ya. Begitu banyak pemain tim nasional yang menghuni di klub ini. Sebut saja Eka Ramdhani maupun Haryono juga. Ya. Mantan punggawa tim nasional. Cukup mengherankan memang penampilan Persib dari musim ini. Sebuah umpan, Kita lihat hampir semua pemain Persib bersuara, Yopi, berkomunikasi, berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Ini menunjukkan ya semoga sebagai perwujudan mereka sangat berambisi sekali untuk bisa menangkan laga ini. Benar. Eka Ramdhani, tidak ada kawan yang membantu. Dan Dunsik berusaha dipotong tadi oleh Haryono. Budi Sudarsono. Cukup terbuka. Sayang sekali Jajang Mulyana. Lim Junsik. Isan Gonzalez. Dikawal dua pemain. Iya. Berhasil. Namun sayang sekali dihalau tadi oleh Supardi. Kita lihat cukup disiplin sekali para pemain Sriwijaya untuk mengawasi setiap pergerakan penyerang Persib Bandung. Pertama kali mereka mendapat bola, seperti Eloko Gonzalez, Matsunaga, dan Hilton Morera tidak diberi kesempatan.
Ferry Rotinsulu berhasil tadi. Gawangnya dijebol oleh Hilton Moreira. 5 menit menuju akhir dari babak pertama dan Shohei Matsunaga. Kerepotan memang Ahmad Jufrianto. Berkali-kali Shohei Matsunaga dengan kecepatannya dan menghasilkan kartu kuning untuk Ahmad Jufrianto. Wasit Jimmy langsung memberikannya kepada Ahmad Jufrianto yang berkali-kali memang menjatuhkan Shohei Matsunaga. Sekian kalinya. Dan keputusan tepat dari wasit Jimmy Napitupulu. Yan Radovic cukup terbuka kali ini. Hilton Moreira maupun Christian El Loco Gonzalez. Isnan Ali. Maman dari 7. Janovic. Oh. Hilton Moreira. Dari 23 pertandingan yang sudah dilewati oleh Persib Bandung, rata-rata atau 45,56% dari jumlah gol yang sudah tercipta terlebih dahulu dicetak oleh Persib Bandung dalam sebuah pertandingan. Oh, pelanggaran Maman Abdul Rahman. Cukup ideal untuk memberikan umpan tajam ke dalam kotak penalti. Kali ini Kate Kayambagams siap-siap di dalam kotak penalti. Ahmad Jufrianto lebih dekat kepada Marcus Harrison. Sedikit terdiam tentunya supporter dari Sriwijaya FC yang datang ke kota Bandung. Memberikan support kepada Laskar Wongkito asuhan Ivan Kolev. Menuju 1 menit di akhir babak pertama ini, kedudukan masih tetap untuk keunggulan tuan rumah 1-0 lewat sundulan Hilton Moreira. Oh, 2 menit waktu tambahan yang diberikan oleh wasit Jimmy Napitupulu di Super Big Match kali ini.
Pelanggaran Gilang Angga Kusuma terhadap Kim Yong Hee. Lim Jun Sik. Tidak terarah. Oh! Cukup berbahaya tadi Marcus Harrison. Sebuah aksi yang hampir saja merugikan Persib Bandung. Oh. Jan Radovic. Pelanggaran tadi. Pelanggaran Hilton Moreira. Sohim Masunaga pun juga terlihat terkapar di lapangan. Satu 0 masih tetap memimpin Mitra Sepak Bola Persib Bandung, dan kali ini sebuah peluang dari Sriwijaya FC. Oh, cukup berbahaya, langsung menuju kepada Ahmad Jufrianto. Dan Mitra Sepak Bola, peluit panjang dari wasit Jimmy Napitupulu menandakan babak pertama ini telah usai dan skor sementara masih tetap untuk keunggulan tuan rumah.